Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel kita. Jadi untuk project kita kali ini kita mau merepaint bodi kasar ori bawaan motor saya ya ini ya. Untuk kondisi kemarin ini pecah. Untuk bagian bawah sini sudah saya akalin, sudah saya solder. Ini pecahnya parah banget dan membutuhkan dempul juga. Ini beberapa bagian saya dempul untuk bagian sini sampai sini. Ini dikarenakan kondisinya ini baretnya kasar banget. Sama ini juga teman-teman, kanan kiri dia itu baret. Wah, pokoknya baretnya kasar banget. Kalau untuk yang bawah ini nggak saya dempul ya, karena nggak terlalu kelihatan juga nanti kalau udah dipasang. Nah, jadi untuk prosesnya kemarin itu nggak saya rekam ya, untuk proses pengaplikasian plastik primer sama epoksi primer. Ini epoksi primer ya, bukan epoksi filler. Kenapa saya menggunakan epoksi primer? Padahal untuk peruntukannya itu kan bahan metal ya kalau epoksi primer itu. Nah, namun di sini saya aplikasikan di media bodi kasar ini teman-teman. Jadi dia itu nempelnya kelet nempel banget ya. Ini kuat banget untuk nempelnya. Apa itu epoksi primer kalau ke media bodi kasar seperti ini, apalagi sudah saya lapisi plastik primer terlebih dahulu. Untuk plastik primernya saya pakai dari Diton Premium dengan kode bintang 39100. Nah, jadi apa sih fungsi dari plastik primer ini? Supaya nanti untuk apa itu namanya, cat atau epoksi yang kita aplikasikan itu lebih nempel kuat pada media. Jadi kemarin itu sebelum saya plastik primer, saya coba dempul dulu, ternyata hasilnya ngelontok teman-teman, jadi terkelupas ya. Nah, ini setelah saya plastik primer, kemudian saya epoksi primer menggunakan kompresor, kemudian saya dempul dan hasilnya cakep banget, kuat dan mantap. Nah, jadi ini sudah siap untuk kita repaint. Nah, jadi ini untuk Mio saya masih saya belikan baru semuanya ya. Untuk bodi kasarnya ini baru semuanya, mulai dari spakbor belakang, dashboard, speedometer, sama ini bawah, sama kolong-kolong, dek paruh juga ini baru semuanya. Pokoknya ini set baru, kecuali ini joknya belum. Nah, ini mau saya repaint warna nardo grey yang akan kita timpa lembayung nanti ya, supaya lebih cakep aja nanti untuk motornya. Karena pewarnaan dari bodi kasar ini termasuk modifikasi juga, karena ini aslinya hitam ya. Nah, ini aslinya hitam. Ini udah selesai, udah saya cuci juga, udah saya jemur. Jadi ini kita bisa lanjut ke proses pewarnaan. Oke, untuk warna di sini sudah saya siapkan dua. Ini sudah saya siapkan dua warna, yaitu warna nardo grey dengan kode V9483 bintang 2 dari Diton Premium. Kemudian di sini sudah saya sediakan juga lembayung violet, supaya nanti lebih klop aja kalau warna nardo grey yang kita timpa lembayung violet ketika kita pasang di motor Yamaha Mio seperti saya. Nah, ini motornya masih agak error untuk pengapiannya karena CD-nya kemarin modar. Jadi ini saya ganti pakai Shogun. Untuk pengapiannya kurang maksimal, masih ada meletup-letupnya gitu. Tapi masih saya servis juga. Untuk CDI originalnya masih saya upgradein ke itu, siapa lupa namanya, Mas Teguh CDI, atau yang punya Instagram itu PCM Racing Ignition apa itu ya. Pokoknya untuk CD-nya saya upgrade di sana. Entah udah dikerjakan apa belum, karena masih 3 hari yang lalu saya kirimnya. Oke, langsung aja untuk media ini kita eksekusi teman-teman. Oke, gas.
Oke teman-teman, karena untuk kondisi dari media yang akan kita repaint ini udah saya plastik primer, udah saya primer juga, udah saya dempul, udah saya amplas dan udah saya bersihkan. Kita bisa langsung aja penyemprotan warna. Untuk warna kita pakai warna Nardo Grey dengan kode V9483 bintang 2 dari Diton Premium. Oke, langsung aja untuk warna Nardo Grey kita aplikasikan ke media. Untuk warna Nardo Grey ini sebenarnya kita wajib menggunakan warna dasar putih. Namun di sini kabar baiknya untuk warna Nardo Grey ini meskipun kita tanpa menggunakan warna dasar pun dia juga bisa cepat nutup teman-teman. Oke, langsung aja kita eksekusi. Jadi warnanya ini memang mirip sama warna apa itu, primer grey ya, cuman ini agak terang sedikit dan lebih berkarakter pastinya. Karena untuk warna Nardo Grey ini sebenarnya warna punya motor Vespa. Nah jadi dia itu meskipun dasarnya dempul dia tetap cepat nutup ya, meski kita tanpa menggunakan warna dasar putih. Kalau pengen pakai warna dasar putih monggo silahkan juga bisa. Kalau saya lebih senang tipis saja tanpa menggunakan warna dasar, yang penting untuk warna dari Nardo Grey nya ini nutup ke permukaan media teman-teman. Oke, kita aplikasikan tipis-tipis, kita tunggu kering dulu. Oke teman-teman, setelah agak kering kita bisa lanjut ke warna lembayung violet dengan kode PL9200 bintang 1 Diton Premium. Untuk lembayung violet ini kita aplikasikan sebanyak 3 lapis supaya efeknya nanti lebih terlihat. Oke teman-teman, kurang lebih untuk efek lembayungnya seperti ini sebelum kita lakukan proses pengekliran. Ini Nardo Grey yang kita timpa lembayung violet. Oke teman-teman, untuk finishing di sini saya nggak jadi menggunakan clear glossy ya. Tadi sempat kepikiran clear glossy atau gimana gitu ya. Setelah saya pikir-pikir panjang banget, setelah saya angen-angen atau setelah saya pikir itu kok sepertinya tidak masuk ya kalau body kasar itu dia glossy. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan clear semi doff atau satin effect
dengan kode 9129 dari Diton Premium. Jadi untuk clear ini clear semi doff ya. Jadi dia itu enggak ngedop banget, juga enggak glossy banget, dia itu di tengah-tengah. Kenapa saya memutuskan pakai ini? Karena menurut saya untuk bodi kasar itu kalau glossy kurang masuk ya. Jadi saya memutuskan untuk memakai clear semi doff. Oke, untuk clear ini kita aplikasikan secukupnya saja pada meja kita kali ini teman-teman. Oke, langsung gas saja. Oke teman-teman, untuk efek satinnya seperti ini ya. Jadi untuk lembayungnya terlihat, akan tetapi tidak terlalu jelas ya kalau di tempat teduh. Nah kalau di tempat terang seperti ini, efek lembayungnya masih ada terlihat. Nah ini masih ada keungu-unguan. Nah seperti ini ya, cuman karena dia efek satin, untuk efek lembayungnya tidak terlalu terlihat teman-teman. Namun di dalam ruangan jika terkena sedikit cahaya, untuk efek dari lembayung violetnya terlihat, cuman tidak mencolok biasanya kalau menggunakan clear glossy. Nah ini tetap terlihat kok untuk efek dari lembayung violet yang kita aplikasikan. Cuman di sini untuk warnanya jadi makin lebih elegan ya, karena dia bodi kasar, jadi makin cakep juga kalau dipasang. Nah ini efek lembayungnya terlihat, cuman ya seperti itu, tidak terlalu jelas ya. Mungkin karena saya ingin nggak terlalu mencorong atau mencolok juga untuk warna dari bodi kasarnya ini. Jadi saya putuskan untuk memakai clear satin effect ya. Ini masih terlihat kok, cuman tidak sejelas ketika kita menggunakan clear glossy teman-teman. Nah ini efek lembayungnya juga masih terlihat ya, cuman samar-samar aja ya. Overall ini udah keren banget untuk bodi kasar, untuk semi doff atau satin effect, karena saya juga tidak ingin terlihat terlalu mengkilat juga untuk bagian kolongnya. Oke, nanti kita ganti, dan untuk penampakannya seperti apa, semoga cocok dan istimewa. Oke, langsung aja ini kita pasang dulu untuk bodi kasarnya. Ini udah kering, udah saya diamkan selama 30 menit. Setelah pengekliran udah bisa langsung dipasang ini. Oke, gas. Oke teman-teman, berikut ini adalah penampakan setelah kita pasang ya bodi kasar bagian paruh sama kolong bawah. Nah untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk efek lembayungnya di sini masih terlihat ya, meskipun tidak terlalu mencolok banget. Nah namun di sini dia lebih terlihat kalem dan elegan untuk warna nardo grey yang kita timpa menggunakan lembayung violet. Kemudian kita clear menggunakan clear satin effect atau clear semi doff dari Diton Premium. Untuk penampakannya seperti ini. Jadi masih ada efek lembayungnya di sini ya. Nah ini masih terlihat untuk efek lembayungnya, dan makin terlihat clean juga untuk bagian bawahnya, karena kemarin-kemarin masih warna hitam ya. Nah setelah kita repaint ini penampakannya lebih fresh, lebih seger juga untuk tampilan motornya. Nah mungkin dari sini teman-teman ada yang terinspirasi
Untuk habis catnya tadi untuk nardo grey kita habis setengah kaleng. Ini masih sisa setengah kaleng. Untuk ini juga setengah kaleng karena ini juga sisa kemarin. Kita nggak banyak ini habisnya untuk warna lembayungnya. Dan untuk clearnya kita habis hampir, ini masih seperempat ya, masih seperempat kaleng ini untuk clearnya. Sengaja agak saya kasih tebel supaya lebih tahan gores dan lebih awet juga nanti untuk cat yang kita aplikasikan teman-teman. Nah seperti itu. Oke, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan, silakan monggo ditanyakan pada kolom komentar. Ini untuk motornya masih pengapiannya masih error ya, karena masih pakai CDI Shogun. Untuk CDI orinya masih saya servis upgrade di tempat PJM Racing Ignition di rumahnya Kang Teguh CDI situ Jawa Tengah tempatnya ya, lupa Jawa Tengahnya mana, pokoknya itu Instagramnya ada kok. Oke, mungkin seperti itu aja. Untuk hasilnya mantap, jadi terlihat lebih clean dan maco pastinya. Ini tinggal nunggu pengapiannya beres untuk CDI nya. Setelah CDI beres kita betulkan joknya. Ini joknya miris banget dan robek di mana-mana. Ini robek, malah bolong ini. Dan untuk spion, saran untuk spion yang masuk dipasang pada Mio seperti apa dulur, monggo. Kalau angen-angen saya sih pakai spion X1. Oke, seperti itu aja, dan semoga video kali ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.